Kalau engkau beribadah kepada Tuhan untuk cari hidup, maka motivasimu beribadah akan membuat engkau kecewa. Itu yang tadi saya bilang. Saya datang ke gereja untuk mendapatkan berkat, saya datang ke gereja untuk mendapatkan kesembuhan, saya datang ke gereja supaya toko dagangan saya laris, saya datang ke gereja supaya rumah tangga saya dipulihkan. Dan ternyata Tuhan memang sedang memproses hidupmu, engkau tidak dapat itu. Maka engkau akan jadi orang-orang yang kecewa. Capek gue datang ke gereja, gak dapat juga. Capek gue datang ke gereja, gak ketemu juga jawaban doa. Loh, kalau Tuhan memang sedang proses hidupmu, maka engkau harus jalani. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk pembentukan karakter kita, proses hidup kita. Sakit penyakit kita. Dipakainya Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Nah, hari ini saya masuk dalam bahasan yang ke-8 tentang dasar sukacita orang benar. Jadi 7 hal sudah saya bagikan buat setiap kita. Tujuan saya satu. Sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya layani setiap hari minggunya, tidak lagi mendasarkan sukacita Bapak Ibu dengan keadaan. Tidak lagi mendasarkan sukacita Bapak Ibu dengan perkataan-perkataan orang. Kalau orang lagi nyenangkan saudara, saudara bersukacita. Tapi ketika saudara lagi dihakimi, saudara lagi difitnah, saudara kehilangan sukacita. Jangan. Tapi mari dasari sukacita kita dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya sudah bagikan 7 hal dan sekarang kita masuk dalam bahasan yang ke-8. Kenapa kita bersukacita atau apa dasar kita bersukacita? Yang ke-8 saya bahas, kita bersukacita karena kita beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi orang yang bersukacita adalah orang yang beribadah. Makanya saya selalu gak habis pikir kenapa ada orang tuh perlu dipaksa. Ayo dong datang ke gereja. Ayo beribadah sampai ditarik-tarik, ayo. Di sini nggak ada. Di sini inisiatif semua. Hari Sabtu udah pada datang, padahal belum hari Minggu. Besok Pak ibadahnya. Saking semangat. Orang kalau sadar bahwa kita bersukacita karena kita tahu kita beribadah, maka dia nggak perlu dipaksa. Sadar saya perlu beribadah. Kenapa? Karena setiap kali saya beribadah, saya bersukacita. Saudara dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa untuk umat Israel pergi beribadah, Tuhan harus menurunkan 10 tulah buat bangsa Mesir. Untuk apa? Untuk apa? Supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Mesti turun 10 tulah dulu baru dilepaskan supaya bisa beribadah di padang gurun. Mesti dihajar dulu, baru beribadah. Jangan sampai kita terkapar dulu di rumah sakit, baru mau datang ibadah. Rumah tangga hancur dulu, baru datang ibadah. Nggak salah sih, ada masalah kita cari Tuhan. Tapi ada baiknya sebelum ada masalah kita udah cari Tuhan, katakan amin. Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Jangan jadikan Tuhan sebagai mesin ATM. Yang ketika engkau perlu baru engkau gunakan. Ketika engkau butuh baru engkau cari. Kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Gak perlu dikejar-kejar. Kemana gak ibadah, aduh belum ya, sibuk. Proyek lagi banyak. Nanti ya aduh sibuk gak ada waktu. Jangan sampai Tuhan kasih waktu yang panjang. Supaya engkau bisa beribadah. Cari Tuhan karena kita tahu kita perlu Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat yang pertama. Ini yang saya bilang tadi bahwa untuk umat Tuhan Israel keluar beribadah. Perlu Tuhan turunkan 10 tulah dulu baru mereka bisa beribadah. Karena ada yang mengikat mereka. Bangsa Mesir. Sekarang mungkin bukan orang Mesir lagi yang mengikat orang-orang yang gak bisa datang beribadah. Tapi apa? Pekerjaan mereka sehingga mereka tidak lagi bisa ibadah. Kesibukan mereka sehingga mereka tidak lagi punya waktu kepada Tuhan beribadah. Keluaran pasal 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan pakai Musa untuk sampaikan pesan ini kepada Firaun. Pergilah menghadap Firaun. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah, apa dibilang? Umatku pergi.
Tujuannya satu. Supaya mereka umat Tuhan itu bisa beribadah kepadaku, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Firaun nahan. Gak boleh. Tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4. Firaun mulai nyerah. Oke. Tapi laki-lakinya aja pergi. Hewan-hewan, ternak-ternaknya, perempuan-perempuannya jangan. Musa bilang gak bisa. Kita mesti persembahkan korban. Perlu binatang. Gak boleh. Datang tulah ke-5, tulah ke-6, tulah ke-7. Oke. Hanya binatang-binatang aja. Perempuan-perempuan sama anak-anak jangan. Oh gak bisa. Kita mesti semua. Gak bisa. Datang tulah terakhir. Jeder. Firaun nyerah. Oke, pergi. Masa tunggu 10 tulah dulu baru kita bisa ibadah? Kita beribadah karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita ada karena anugerah. Bukan tujuannya untuk cari sesuatu. Saya datang, Pak, supaya toko saya laris. Lu datang ke gereja, bukan ke Gunung Kawi, bos. Kita beribadah karena kita tahu Tuhan udah terlalu baik dalam hidup saya. Bahkan apa yang gak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Apa yang gak pernah saya doakan itu yang Tuhan nyatakan. Akhirnya bangsa Israel bisa beribadah. Tapi 10 tulah dulu. Baru mereka bisa beribadah. Jadi kalau hari ini saudaraku, hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita. Kapanpun kita bisa beribadah. Itu yang saya bilang anugerah. Ada di tempat-tempat tertentu, di negara-negara tertentu mau beribadah aja, mesti ngumpet-ngumpet. Mau cari Tuhan tuh mesti di pelosok-pelosok mana supaya gak kedengaran sama pemerintah. Kita beribadah bisa sorak-sorak, kita bisa tepuk tangan. Masih susah. Masih mesti dipaksa dulu. Mesti diguyur dulu dari tempat tidur supaya bisa bangun. Bagus gereja kita jam 11. Nggak terlalu pagi. Iya kan? Senyum bangun siang nih. Oh Pak, kalau ada ibadah jam 6 pagi. Nah tapi hebat pengerja kita jam 6 pagi. Pengerja di gereja ini saya latih untuk mendahulukan Tuhan. Jadi setiap bulan mereka harus beribadah di tempat ini jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Khusus para pelayan, khusus para pengerja. Makanya saya selalu bilang, ayo melayani, tapi ikuti aturan. Aturan sudah ada. Setiap bulan, awal bulan kita adakan ibadah khusus para pelayan pengerja. Jam berapa? 6. Dilatih. Karena harus pelayan pengerja harus lebih dibanding setiap jemaat Tuhan. Itu yang harus kita buat. Ya, coba lihat dalam Mazmur 122. Mazmur 122 ayat yang pertama, lihat ini perkataan Daud. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku apa? Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi Raja Daud itu bersukacita sekali ketika dia mau datang kepada Tuhan, dia mau beribadah. Bukan bersungut, ya gereja lagi, ya ibadah lagi, udahlah capek gua. Udah nanti aja setahun cukuplah 3 kali, Natal, Paskah. Udah 2 aja deh, jangan 3. sama kebangkitan atau sama kenaikan Yesus. Dan dikasih dalam Tuhan. Bersukacitalah ketika engkau mau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tuh udah tunggu kita, kapan kita mau datang beribadah. Tuhan tuh cari kita, kapan anak saya mau berjumpa dengan saya. Kita nih orang tua, kerinduan kita satu kalau kita lagi capek-capek penat, ketemu anak. Ketemu apa? Ketemu anak. Kerinduan Tuhan ketemu setiap kita. Kerinduan Tuhan tuh berjumpa dengan anak-anak. Kau cukup diam, kau cuma duduk menyembah, kau cuma berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan senang, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu.
Jadi beribadah itu merupakan suatu sukacita buat setiap kita. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Enggak semua orang bisa datang beribadah, saudara. Kenapa? Ada orang yang masih terikat dengan dosa, disuruh ibadah gak mau. Ini yang saya bilang, kalau lu punya saudara terus diajak ibadah gak mau, jangan paksa. Doakan dulu. Kenapa? Karena dia masih terikat. Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Nanti tulah menimpa hidupnya dulu baru dia bertobat. Saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Jadi kita doakan. Ada orang-orang yang memang susah untuk diajak ibadah. Gak usah dipaksa. Gak usah dipaksa. Capek. Kitanya capek, saudara. Biarin aja. Kita doain, Tuhan jamah suami saya supaya dia beribadah kepada Tuhan. Tuhan jamah istri saya. Tuhan jamah anak-anak saya. Hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan putar balikkan hatinya, maka dia akan datang beribadah tanpa paksaan. Kalau kita yang maksa-maksa, kita yang capek. Daud menyadari hal ini. Dia bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi dasar sukacita kita saat ini, kita mengerti ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka bersukacitalah saya. Bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh, capek udah ludahi dulu lah. Ini titip persembahan, titip. Ya persembahan dititip. Pastikan setiap kita datang ke rumah Tuhan itu dengan sukacita. Amin. Tanpa paksaan. Karena kita tahu dengan kita beribadah kepada Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan. Dengan saya beribadah kepada Tuhan itu membuktikan bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya mesti sadar hari-hari hidup saya butuh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesanggupan untuk saya menghadapi badai. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mazmur bilang begini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang ditanam di rumah Tuhan, apa dibilang selanjutnya? Akan bertunas, akan tumbuh tunas di pelataran Allah kita. Jadi orang yang tertanam di rumah Tuhan, orang memiliki kerinduan, kesukaan untuk datang beribadah kepada Tuhan, hidupnya selalu memiliki tunas di hadapan Allah. Maksudnya apa? Di hadapan Tuhan dia hidup dalam pemeliharaan. Bertunas bicara tentang kehidupan. Bertunas bicara tentang tumbuhan yang menghasilkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau mau melihat ada tunas dalam hidupmu yang membuktikan bahwa engkau hidup, miliki kerinduan untuk datang beribadah. Miliki hasrat untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, perhatikan. Pada masa tua pun mereka masih apa? Lihat saudara. Maksudnya apa mereka masih berbuah? Masih berfungsi, masih berguna. Sekalipun masa tuanya mereka masih bisa jadi berkat buat orang lain. Ada gunanya. Kenapa? Karena Tuhan tahu nih orang-orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan itu pasti memiliki fungsi. Minimal dia bisa nguatin orang lain. Minimal dia bisa mendoakan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu dalam hadirat Tuhan saya dapat kekuatan. Berarti orang lain yang perlu hadirat Tuhan. Saya ada untuk membawa mereka. Saya ada untuk menguatkan mereka. Saya ada untuk jadi berkat buat mereka. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi apa? Ini ada yang gak mau juga tapi. Saya gak usah gemuknya lah, saya berbuahnya aja pendeta. Gemuknya kasih orang lain aja. Maksudnya apa? Hidup dalam keberkatan. Dia bertunas pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16. Untuk memberitakan, nah ini dia tujuannya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tujuannya satu, orang yang tertanam di rumah Tuhan. Dia memiliki hasrat kerinduan untuk menguatkan orang lain. Karena dia menikmati sukacita dalam hadirat Tuhan.
Ini yang selalu saya bilang, ayo jadi berkat dimanapun saudara berada, sekalipun melalui handphonemu. Kau bisa menguatkan orang lain, kau bisa memberkati orang lain dengan apa yang ada padamu. Makanya selalu saya bilang, dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Apa yang lebih daripadamu, jadikan berkat buat orang lain. Kau punya waktu lebih, jadi berkat buat orang lain. Kau bisa berdoa, doakan orang lain. Kau bisa renungkan, bagikan renungan buat orang lain. Engkau hidup menjadi berbuah buat orang lain. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu Rasul Paulus katakan, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus membicarakan hal ini bukan buat orang yang gak mengenal Tuhan, saudara, tapi buat orang yang mengenal Tuhan. Apa yang Rasul Paulus katakan? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkau sudah mengenal Allah. Karena kita sudah mengenal Allah, maka jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup apa? Persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah, pikirannya itu jadi gelap. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan kedegilan dalam hati mereka. Kita adalah orang-orang yang sudah mengerti bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena itu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus, maka saya harus berhadapan dengan Tuhan. Dan orang yang bisa berhadapan dengan Tuhan bukan sembarangan, orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Jadi kalau kita bisa menghadap tahta kudus Tuhan, itu anugerah. Ada banyak orang yang mau tapi gak bisa. Kenapa? Karena tidak punya relationship dengan Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan malah berat kaki, berat langkah untuk datang kepada Tuhan. Jangan lagi hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita mengerti kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tujuannya satu, Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel ketika dikeluarkan, dilepaskan dari ikatan Mesir. Tujuannya supaya apa? Bisa bersekutu. Bisa beribadah. Saya sampaikan hal ini untuk kita menyadari kita diselamatkan tujuan satu. Bukan untuk menerima berkat. Berkat itu bonus Pak, Bu. Kita diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan engkau diciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Ketika kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, tiba-tiba dosa menghampiri manusia. Saat itulah kita hidup dan tinggal jauh dari Tuhan. Yesus datang menyelamatkan kita, diperdamaikannya kita dengan Allah. Tujuannya satu, supaya kita kembali menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Beribadah. Engkau memuji, menyembah Tuhan, engkau memuliakan Tuhan, engkau sudah berlaku menjadi orang-orang untuk kemuliaan Tuhan. Pastikan hari ini kita menyadari, saya beribadah bukan untuk kejar berkat. Saya beribadah bukan untuk cari sesuatu, saya beribadah. Karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Dan untuk itulah saya beribadah kepada Tuhan. Jadi fokus kita ibadah itu gak salah. Kenapa ada orang akhirnya malas ke gereja? Percuma gue ke gereja. Gue ke gereja, gue gak ke gereja, toko gue sepi. Rumah tangga gue berantakan, gue ke gereja gak ke gereja masih sakit sampai sekarang. Karena fokusnya datang untuk meminta sesuatu. Orang-orang kayak gini gak dewasa, saudara. Apa bedanya anak-anak sama orang dewasa? Anak-anak selalu menginginkan, ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya. Ketika direbut sama temannya berantem, nangis. Gue laporin bapak gue lu, gue laporin emak gue lu. Tapi orang dewasa udah bukan lagi buat saya. Apa yang bisa saya beri?
Apa yang saya bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan, itu dewasa. Maka dalam rumah tangga, kalau kawin sama suami atau istri yang kekanak-kanakan, selesai hidup lo. Selesai. Kenapa? Karena sifatnya anak-anak. Saya nggak dihargai sebagai suami, pendeta. Saya nggak dihargai sebagai istri. Saya udah berjuang. Saya udah lakukan yang terbaik. Saya, dan saya. Sederhana. You childish bos. You kekanak-kanakan. Kalau hidupmu hanya berkunjung pada saya, dan saya. Kau masih kekanak-kanakan. Dan kau belum bisa makan makanan keras. Susulah makananmu, kata Rasul Paulus. Apa yang saya bisa buat suami saya? Apa yang saya bisa buat untuk menyenangkan istri saya? Apa yang saya bisa kerjakan buat anak-anak saya? Itu orang dewasa. Bukan lagi berpikir buat saya, dan saya. Jadi ingat ya, kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Sama seperti bangsa Israel datang kepada Tuhan karena apa? Karena sudah dilepaskan dari ikatan oleh orang-orang Mesir. Mereka datang tujuannya satu, supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Itu tujuan. Kita diselamatkan. Jangan ketika udah diselamatkan lupa, waduh saya mesti beribadah malah cari yang lain. Nah saya pelajari ada beberapa hal. Kita beribadah atau bersekutu kepada Tuhan. Yang pertama, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kenapa kita perlu beribadah? Kenapa kita perlu bersekutu? Jelas karena kita sudah dibeli. Sama-sama bilang sama saya sudah dibeli. Dengan apa? Dengan darah. Darah Yesus membeli saudara dan saya dari hukuman kekal, dari kematian kekal. Karena kita sudah dibeli berarti hidup kita milik Kristus. Udah bukan milik kita lagi. Makanya Rasul Paulus bilang, kalaupun aku harus hidup, aku hidup memberi buah. Hidupku yang sekarang kuhidupi bukan lagi milikku, tapi milik Kristus. Jadi ketika kita sudah dibeli, kita tahu apa yang mesti saya buat adalah untuk menyenangkan siapa yang membeli saya. Dari kematian kekal. Tuhan gak minta apa-apa kok saudara dari hidup kita. Tuhan cuma minta Tuhan supaya taat. Bagaimana seorang bisa taat ketika kita dengarkan firman. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan gak usah dipaksa. Saya sadar saya perlu firman, maka saya beribadah kepada Tuhan dimanapun. Apalagi zaman sekarang. Udah bisa online. Lu gak usah pakai celana panjang juga bisa di rumah. Celana pendek, gak ada yang tahu lah Pak. Sambil makan. Sambil minum kopi. Nonton Pak Glenn khotbah. Pak Glenn udah keringetan lu asik angkat. Amin. Amin. Pak Glenn gak ngeliat ini. Lu gak tahu kan, gue pasang CCTV di rumah lu masing-masing. Sekarang dikasih dalam Tuhan kita beribadah. Karena kita tahu, kita sudah diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. 1 Petrus pasal 2, ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat, apa dibilang? Kepunyaan Allah sendiri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punyaan Tuhan. Amin. Kita ini kepunyaan Tuhan yang hidupnya sudah dibeli. Di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Apa? Pembelian itu. Sehingga hidup kita saat ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, apa yang kita beri kepada Tuhan? Ya hidup kita. Tuhan minta hidup kita. Pakai hidup kita. Apapun latar belakang saudara. Saudara seorang karyawan, saudara seorang pebisnis, saudara seorang ibu rumah tangga. Pakai hidupmu untuk mengabdi kepada Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 perhatikan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah apa? Menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Ada perubahan. Kita yang bukan dulu umat Tuhan, sekarang diangkatnya menjadi umat Tuhan. Dulu yang bukan kepunyaan Tuhan, sekarang diangkat menjadi kepunyaan Tuhan. Bukan dengan amal baikmu, bukan dengan perbuatan baikmu, bukan dengan engkau beribadah. Tapi karena karya keselamatan yang Yesus buat sendiri tanpa apa kita buat. Kita cukup terima Yesus. Buka hati kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjadi milik kepunyaannya. Setelah kita menjadi milik kepunyaan, apa yang mesti saya buat? Kan itu jadi pertanyaan selanjutnya. Ya beri hidupmu. Sekalipun kau memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tidak semua orang harus jadi pendeta. Kalau semua orang jadi pendeta maka tidak ada jemaat, semua pendeta di sini. Tapi apa yang bisa kita buat? Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Paulus bilang. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah. Ya jadi yang pertama kita beribadah atau bersekutu kepada Tuhan. Karena yang pertama kita milik kepunyaan Tuhan. Jangan pernah lupa saudara milik kepunyaan Tuhan. Dari Tuhan engkau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bisa pakai pemimpinmu. Tuhan bisa pakai pekerjaanmu. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun, tapi semua dari, jangan pernah lupa. Semua dari Tuhan. Yang kedua, kita beribadah atau bersekutu kepada Tuhan, karena dengan beribadah kepada Tuhan, kita mengalami kehidupan. Bukan justru sebaliknya, saya beribadah kepada Tuhan untuk cari hidup, jangan. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan untuk cari hidup, maka motivasimu beribadah akan membuat engkau kecewa. Itu yang tadi saya bilang. Saya datang ke gereja untuk mendapatkan berkat. Saya datang ke gereja untuk mendapatkan kesembuhan. Saya datang ke gereja supaya toko dagangan saya laris. Saya datang ke gereja supaya rumah tangga saya dipulihkan. Dan ternyata Tuhan memang sedang memproses hidupmu. Engkau tidak dapat itu. Maka engkau akan jadi orang-orang yang kecewa. Capek gue datang ke gereja, gak dapat juga. Capek gue datang ke gereja, gak ketemu juga jawaban doa. Loh kalau Tuhan memang sedang proses hidupmu, maka engkau harus jalani. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk pembentukan karakter kita, proses hidup kita. Sakit penyakit kita. Dipakainya Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Makanya yang kedua saya pelajari, kita beribadah atau bersekutu kepada Tuhan karena dengan beribadah kepada Tuhan kita mengalami kehidupan, bukan cari hidup. Apa maksudnya mengalami kehidupan, Pak? Engkau bisa bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kita beribadah kita dibentuk. Dalam kita beribadah kita dimurnikan. Dalam kita beribadah kita diproses. Orang yang tidak beribadah tidak tahu bahwa pembentukan manusia dengan manusia itu ada. Yang mereka tahu apa? Ini orang jahat, ini orang rancangin yang jahat, ini orang berusaha ngancurin gua. Karena mereka nggak tahu dan nggak pernah tahu bahwa ada besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Setan bisa pakai manusia untuk menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang menghancurkan hidup kita untuk mempromosi kita, untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Pastikan dalam hidup kita menyadari hal ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk mendapatkan penghidupan. Tapi supaya saya mengalami kedewasaan dalam saya mengalami kehidupan. Bertumbuh. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka Rasul Paulus bilang, janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karaktermu. Jadi orang yang sejatinya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan, gak sama. Dengan sebelum dia mengenal Tuhan. Harus. Gak bisa enggak, ada perubahan. Dan perubahan itu hanya bisa dinilai oleh orang-orang yang ada di dekat kita.
Suami-suami yang nilai istrimu, anak-anakmu. Istri-istri yang nilai suamimu, anak-anak. Apakah kita sudah mengalami perubahan? Karena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mengalami kehidupan. Bukan lagi mencari hidup untuk cari Tuhan. Tuhan udah terlebih dahulu memberikan kehidupan. Karena kita dulu adalah orang-orang yang patut dihukum. Oleh karena apa? Kematian kekal. Dosa. Tapi karena Kristus terlebih dahulu mati buat kita, maka kita memberi orang-orang yang diberikan kehidupan. Kita lihat dalam Amos pasal 5, ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Coba baca, 3-4. Carilah, siapa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Tuhan. Ya, kita datang ke gereja. Kita datang beribadah untuk cari Tuhan, bukan cari berkat. Sampai sini ngerti saudara? Carilah aku. Baru dampaknya engkau mencari Tuhan apa? Maka kamu akan, itu juga yang Yesus katakan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi masalah ada banyak anak-anak Tuhan sekarang cari yang di belakangnya dulu. Semuanya yang ditambahkan dulu yang dia cari. Makanya itu tadi saya bilang ada orang-orang Kristen yang akhirnya memiliki motivasi beribadahnya salah. Bukan untuk cari Tuhan, tapi cari kantongnya Tuhan. Kan sering kali saya analogikan kehidupan saya sama Gerrit kan Bapak Ibu. Saya waktu Gerrit masih lebih kecil dari sekarang, yang dia cari ketemu saya cuma satu, handphone. Yang dia kejar ketemu saya bukan saya. Siapa? Handphone yang dia cari. Langsung dia Daddy, dari jauh dia begini, tiba-tiba dia muter ke belakang cari handphone, lari hilang. Kita udah begini gitu kan? Jangan sampai kita seperti itu sama Tuhan. Kita cari Tuhan untuk kejar kantongnya Tuhan. Saya gak perlu hadirat Tuhan, yang saya perlu berkat Tuhan. Saya gak perlu Tuhan, saya perlu kesembuhan dari Tuhan. Jangan salah dalam kita mencari Tuhan. Amos 5 ayat yang keempat jelas bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang kita cari siapa? Tuhan. Engkau datang ke gereja ini juga bukan buat absen saudara. Yang penting dilihat Pak Glenn hadir. Pak Glenn, batang hidung udah kelihatan ya. Engkau dicatat sama malaikat sorga. Jadi jangan dibalik. Carilah hidup. Bukan. Tapi carilah aku maka kamu akan hidup. Yang ketiga. Yang terakhir. Kita beribadah atau bersekutu kepada Tuhan. Yang pertama karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita sudah dibeli. Karena itu kita memuliakan Tuhan. Tanpa paksaan. Tanpa bersungut-sungut. Karena apa? Karena hidup saya milik Tuhan. Bukan milik saya lagi. Apa yang Tuhan mau jadi pada saya terserah suka-sukanya Tuhan. Tapi yang saya tahu, saya harus mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah. Yang kedua, kita beribadah dan bersekutu kepada Tuhan karena dengan beribadah kepada Tuhan kita mengalami kehidupan. Dampak dari kita cari Tuhan maka kita akan hidup. Dampak dari kita cari Tuhan maka kita akan diberkati. Tapi jangan cari di balik. Jangan kejar dampaknya. Jangan kejar bonusnya. Tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Dan izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan tahu motivasi kita dalam kita beribadah pada Tuhan. Manusia tidak bisa kita lihat. Tapi Tuhan melihat hati kita. Adakah kesungguhan, keseriusan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Makanya jelas Yesus bilang barang siapa lapar dan haus akan kebenaran. Maka kepadanya akan dipuaskan. Kenapa ada orang-orang datang ke gereja tapi gak dapat apa-apa? Karena hatinya. Saya udah datang dari pagi sampai sore. Ikut sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5. Bahkan sampai masuk sesi sekolah minggu. Saya gak dapat apa-apa. Apakah pengajarnya yang salah?
Karena kalau semua pengajaran yang salah maka semua tidak dapat apa-apa. Tapi kenapa ada yang dapat rema? Ada yang dapat sesuatu. Karena memang dia datang dengan rasa haus dan lapar. Saudara, kalau saudara kenyang nih, baru makan banyak. Tiba-tiba saudara ditawarin makanan yang paling saudara suka. Tapi saudara udah full banget, saudara makan gak? Tapi saudara ambil gak? Ambil. Simpen dulu kulkas buat besok. Saudara gak akan makan langsung. Kenapa? Full. Saudara ini habis minum banyak. Tiba-tiba saudara dikasih air yang memang saudara paling suka. Saudara minum gak? Gak bisa. Masuk juga enak. Kenapa? Karena udah full. Orang kalau gak merasa lapar, gak merasa haus, gak ada yang bisa dimakan. Gak ada yang bisa masuk. Sama, engkau cari Tuhan. Tapi engkau udah pasang benteng. Engkau merasa gak perlu Tuhan, aduh gak butuh cuman ngisi hari Minggu aja lah. Saya diajar, dididik tiap hari Minggu mesti ada di gereja. Maka gak dapat apa-apa saudara. Kosong. Datang kosong, pulang kosong. Gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena gak nyiapin hati yang lapar dan haus untuk datang hadirat Tuhan. Belajar untuk mengerti hal ini. Supaya kita sadar bahwa beribadah itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus bilang kok, kalau tidak ada anak-anakku yang memujiku, batu-batu akan aku pakai untuk memuji. Tuhan gak merasa rugi kalau kita datang ke gereja. Gak rugi. Kita yang justru rugi jauh dari Tuhan. Kita yang justru rugi kalau kita gak beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Karena dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Suka tidak suka, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, setiap kita memiliki masalah dalam kita hidup. Bahkan anak-anak sekolah pun punya masalah. Masalah mereka beda-beda. Itu yang selalu saya bilang, salib yang kita pikul berbeda. Ada yang salibnya kesehatan, sampai saat ini belum disembuhkan. Ada yang salibnya rumah tangganya, sampai saat ini belum dipulihkan. Ada yang salibnya ekonomi. Setiap kita punya salib masing-masing. Itu sebabnya kita perlu kekuatan untuk tetap terus pikul salib. Kenapa? Karena salib tidak boleh kita lepas, harus kita pikul. Barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Jangan ditinggalkan, Pak. Ketika salib itu kita tinggalkan, berarti kita gak mau dibentuk, kita gak mau diproses. Salib harus kita pikul. Bagaimana pendeta supaya saya tetap kuat memikul salib ini? Ibadah membuat engkau kuat untuk engkau tetap terus pikul salib. Kenapa ada orang berakhir nyerah? Karena gak dapatkan kekuatan. Tahukah saudara, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan doa-doamu, engkau sungguh dapat kekuatan. Engkau dapatkan kekuatan ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan dapatkan kekuatan yang baru. Maksudnya apa? Tidak akan pernah engkau merasa lelah dalam engkau mengiring Tuhan. Sekalipun aku harus memikul salib. Mungkin salibku ini berat, tapi aku tahu Tuhan tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Tapi aku tahu Tuhan selalu memberikan aku kekuatan. Aku siap untuk selalu pikul salib. Aku siap untuk selalu bayar harga. Kenapa? Karena kita gak pernah berjuang sendiri. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sebagai ayat terakhir dari perenungan firman Tuhan saat ini. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang berbahagia adalah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dia tahu kekuatannya dalam Tuhan, itu sebabnya saya perlu cari Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah. Karena ketika saya beribadah, saya dapatkan kekuatan yang baru. Saya udah mulai lemah, saya udah mulai gak kuat. Saya perlu cari Tuhan, saya perlu beribadah. Engkau dapatkan kekuatan yang baru. Dicas kembali.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah berbicara tentang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Selalu dapatkan kekuatan apabila, lihat ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Ada kekuatan untuk merubah keadaan. Orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan gak dipengaruhi keadaan, saudara. Dialah yang mempengaruhi keadaan. Haleluya. Itu sebabnya kenapa Ayub bisa bilang sama istrinya, engkau berkata seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk. Ayub yang diproses sedemikian rupa masih bisa ngomong seperti itu. Istrinya udah gak kuat, udah pergi. Dia ajak si Ayub, udah ikut kita pergi, tinggalin Allah kita lah. Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan gak waras. Kenapa Ayub kuat? Karena Ayub tahu proses ini mendewasakan dia, proses ini, pembentukan ini membuat dia semakin mengenal Allah. Jadi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Kita punya masalah di hadapan kita masing-masing. Tapi jangan sampai masalah pergumulan yang ada di hadapan kita itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga ada berubah. Berubah terhadap istri, berubah terhadap suami, berubah terhadap anak-anak berubah. Ada banyak orang mengalami masalah langsung karakternya berubah. Berbeda dengan apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 ini. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dia ubah keadaannya, bukan dianya yang berubah. Lembah Baka diubahnya menjadi apa? Tempat bermata air. Kenapa? Karena kekuatannya dari Tuhan. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, saya sanggup merubah keadaan dengan apa? Dengan bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu beribadah? Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena dengan kita beribadah, dengan kita mencari Tuhan, kita akan selalu dapatkan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Saudara, saya mengarahkan kenapa setiap kita perlu datang ke gereja, bukan ikut ibadah online. Gak salah engkau ikut ibadah online. Engkau dengar firman, engkau ikut memuji menyembah Tuhan. Tapi engkau perlu komunitas. Engkau perlu komunitas yang saling menguatkan. Engkau perlu orang-orang di sekeliling yang saling menguatkan, saling mengingatkan. Membakar kita, menguatkan kita. Maka saya mengingkari kalau saudara bisa datang ke gereja, datang. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau engkau sehat, engkau bisa datang ke gereja, datang. Pastikan setiap kita punya orang-orang di sekeliling kita yang bisa menguatkan. Di gereja tempat kita komunitas, ada saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka, ayat 8 perhatikan, mereka berjalan makin lama bukan makin lama makin hancur. Bukan makin lama makin terpuruk. Makin lama makin nyerah, enggak. Makin lama makin kuat. Kenapa? Karena hendak menghadap siapa? Karena tujuannya satu, dia mau menghadap Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan tahu kita mau menghadap Tuhan, maka dia kasih kita kekuatan. Untuk memampukan kita menghadapi setiap badai hidup. Saya ajak setiap umat Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang down. Hari-hari ini kau sedang terpuruk. Jangan justru pergi tinggalkan Tuhan. Tapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Karena kau akan dapatkan kekuatan untuk tetap terus bertahan dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Saya undang kita semua bangkit berdiri.